Baik, saudara sekalian, kita akan bahas dulu pertemuan kita pada siang hari ini tentang masyarakat dan kebudayaan. Tapi sebelumnya kita akan menyimak dulu paparan apa itu unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur budaya. Yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia, diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Yang kedua, mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa atau mata pencaharian lainnya. Unsur yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Unsur yang keempat adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang Baik, saudara sekalian, itu pengantar tentang unsur-unsur kebudayaan, ya, yang hari ini kita akan paparkan. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan kebudayaan itu, sebelum kita bicara masyarakat ya, apa yang dimaksud dengan kebudayaan itu, maka ya, kebudayaan itu segala aktivitas manusia, itu kebudayaan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kebudayaan adalah semua aktivitas manusia. Nah, tadi unsur-unsurnya sudah disinggung dalam tayangan tadi. Ada beberapa unsur. Ya. Kita mulai dari yang pertama, ada unsur bahasa atau sistem bahasa. Ya. Jadi sistem bahasa ini meliputi seluruh produk dari manusia, ya, baik dalam bentuk tanda atau kode, ya, yang kemudian disempurnakan dengan bahasa lisan, kemudian juga menjadi bahasa tulisan, atau juga simbol-simbol, kan itu simbol-simbol lalu lintas juga bahasa. Nah, itu adalah produk budaya dari aspek bahasa. Dan apabila kita lihat, maka unsur-unsur kebudayaan dari aspek bahasa ini cukup luas, ya, cukup luas. Dan dari bahasa itulah seseorang bisa disimpulkan apakah berbudaya atau berbahasa yang baik, atau berbahasa yang lembut, bahkan berbahasa yang kasar. Atau sikapnya bisa diketahui dari cara dia berbahasa. Ya, itu sistem bahasa. Jadi seluruh aspek yang dimaksud dengan bahasa ini itu menjadi salah satu unsur kebudayaan. Ya. Kemudian yang kedua tadi adalah sistem pengetahuan. Ya, sistem pengetahuan. Jadi produk pengetahuan ya diperoleh dari pemikiran manusia, di samping juga dari pemikiran orang lain. Ya. Kemampuan manusia untuk mengingat apa yang telah diketahui, kemudian disampaikan kepada orang lain melalui bahasa, kemudian akhirnya menyebabkan pengetahuan itu menyebar luas. Lebih-lebih kalau pengetahuan itu dibukukan, maka penyebarannya dapat dilakukan dari generasi ke generasi. Nah, ilmu pengetahuan merupakan salah satu unsur bahasa.
Makanya tadi yang disebut dengan bahasa adalah yang disebut dengan kebudayaan adalah seluruh aktivitas manusia yang terdiri dari beberapa unsur. Itu kebudayaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Ya, sistem kekerabatan dalam tayangan tadi disebutkan. Jadi sistem kekerabatan dan organisasi sosial ya, sistem kekerabatan dan organisasi sosial itu unsur kebudayaan yang ketiga. Karena manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan, maka manusia memiliki bantuan atau juga kebutuhan dengan orang lain. Ya, kebutuhan dengan orang lain. Nah, apa yang dibutuhkan dari orang lain itu, ya manusia sangat lemah. Apa yang kita pakai hari ini, mulai dari aksesoris yang dipakai di kepala sampai kaki, itu adalah sangat tergantung dengan manusia yang lain. Ya. Anda yang menggunakan jilbab misalnya, apakah Anda jilbabnya motong sendiri, kainnya, kemudian Anda jahit sendiri, kemudian juga Anda warnanya juga Anda buat sendiri? Tentu tidak kan? Sama juga Anda yang pria yang menggunakan kacamata misalnya, apakah kacamata itu Anda peroleh sendiri? Tentu tidak. Nah, oleh karena itulah, karena manusia memiliki kelemahan-kelemahan, maka dia membutuhkan organisasi sosial, termasuk juga kekeluargaan. Ya, maka dibentuklah sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Yang berikutnya adalah teknologi dan peralatan. Ya, unsur budaya berikutnya. Jadi, ya semua produk teknologi dan peralatan itu adalah produk kebudayaan. Ya, itu adalah produk kebudayaan. Jadi semuanya ada di penemuan-penemuan yang sudah mulai dari handphone misalnya ya. Dulu zaman saya kuliah seperti Anda belum ada handphone. Ya, komunikasi ya ada telepon umum, telepon rumah, ya telepon kabel, bukan nirkabel. Ya. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian juga pemikiran manusia, ditemukanlah handphone. Ya. Saya selama mahasiswa nggak menggunakan handphone. Ya. Jadi kebayang kalau dulu ada virus tahun 1918 sampai 1920 ya, konon yang virus influenzanya pernah terjadi di tahun-tahun itu. Ya, di zaman manusia kurang informasi. Ya. Di zaman manusia nggak ada literasi soal virus. Ya. Tapi ya sistem kehidupan bisa dilalui, bisa dilampaui meskipun tidak ada teknologi kan. Nah, sekarang teknologi memungkinkan orang untuk terus bertahan karena teknologi adalah alat. Ya, alat untuk membantu mempermudah urusan manusia atau juga bisa jadi teknologi juga menghancurkan ya. Di satu sisi dia berwatak positif, di sisi lain dia juga berwatak negatif. Itu teknologi. Nah, jadi produk-produk teknologi adalah produk yang produk kebudayaan ya. Anda bisa lihat misalnya begini, dulu orang penjaga gerbang tol itu adalah orang isinya. Sekarang bisa diganti dengan teknologi. Ya, cukup dengan tempel kartu saja. Ya, sekarang di era Covid semacam ini, ya teknologi membantu manusia untuk tetap bertahan hidup. Ya. Tetapi sumber-sumber lain di luar teknologi mengalami gangguan yang sangat signifikan. Ya. Dunia pariwisata, hotel, kemudian transportasi darat, transportasi udara dan laut, itu nyaris menghadapi gangguan yang sangat berat. Ya, yang sangat berat. Nah, sistem pendidikan juga perlahan akan menghadapi gangguan yang serius. Karena kalau tenaga pengajar hanya transfer knowledge ya, kepada siswa-siswanya, tentu juga membosankan bagi para mahasiswa kan. Oleh karena itu yang perlu diajarkan kepada mahasiswa adalah bagaimana memiliki 3 dimensi keterampilan atau skill, kemudian juga sikap, ya, kemudian juga perasaan. Itu yang harus dibangun di dalam sistem pembelajaran. Bukan hanya keterampilan atau skill knowledge-nya, karena knowledge mungkin bisa dipelajari ya, apalagi sekarang dengan teknologi sangat memudahkan untuk itu. Nah, jadi adanya teknologi yang sekarang berkembang ini memungkinkan banyak orang, manusia untuk terus berubah. Ya.
Ya sekarang sistem nggak pernah terbayang lah bagaimana ada belanja dengan online. Jadi kalau Anda sekarang bisnis nggak perlu punya tanah dan gedung yang luas ya. Jadi Anda menghadapi era semacam itu ya, yang perlu diadaptasi dengan cepat. Kemudian juga sistem pencaharian hidup dan sistem ekonomi ya, itu juga bagian dari kebudayaan ya. Sekarang ada kurir ya, sistem ekonomi yang paling mapan menurut Bapak adalah kurir sekarang ini. Jadi antar itu, sistem pengantaran itu relatif masih bertahan ya. Karena orang belinya juga online, tidak offline, kemudian untuk mengirim barangnya dengan, nah itu dari aspek pencaharian. Nah, itu yang masih lumayan bertahan untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang sistem mata pencaharian ini. Adapun sistem mata pencaharian yang lain tentu saja akan mengalami gangguan ya. Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Oleh karena itu Bapak wanti-wanti kepada kita semua bahwa di zaman milenial, zaman serba canggih sekarang ini, tentu manusia harus punya segudang keterampilan. Ya. Jadi Anda kuliah di ilmu hukum itu hanya salah satu bagian saja dari salah satu mengasah keterampilan. Selebihnya Anda harus punya keterampilan cadangan. Ya, keterampilan cadangan. Karena menghadapi era seperti sekarang ini, kalau Anda hanya punya satu keterampilan saja, tentu sangat riskan untuk menghadapi bertahan hidup ya dari mata pencaharian. Sekarang misalnya bagaimana para pilot kemudian peragawat pramugari dan sebagainya itu menghadapi PHK massal ya, maskapai itu kan pencahariannya hilang ya. Lalu bagaimana anak dan istrinya atau anak dan suaminya ya, jelas itu menghadapi tantangan yang nggak gampang kalau mereka nggak punya persiapan untuk menghadapi itu. Jadi intinya sekarang ini di era industri 4.0, saudara sekalian, manusia dihadapkan dengan banyak tantangan yang berat. Oleh karena itu harus ada keterampilan yang bagus. Ya, ini disiapkan sejak sekarang ya supaya Anda mempersiapkan diri. Yang keenam adalah sistem religi ya, kepercayaan. Ya. Sistem religi atau kepercayaan itu juga bagian dari unsur kebudayaan. Ini termasuk seluruhnya ya, baik Islam, seluruh agama, seluruh sistem kepercayaan ya. Jadi yang dilihat itu bagaimana orang sholat, kenapa pakai mukena, kalau misalnya kemudian pakai sarung kalau di Indonesia, kemudian pakai gamis kalau di luar Indonesia, di Arab misalnya, itu adalah kebudayaan, aspek religinya. Ya. Di aspek religinya seperti itu. Kalau ada upacara kematian, kemudian ada orang berkumpul, berdoa bersama, itu adalah aspek religi. Nah, yang seperti itu budaya. Ya, maksud itu budaya. Oleh karena itu, dalam kajian budaya dan masyarakat, nanti bisa dibedakan. Ya, kalau dalam hukum Islam itu, mana ajaran Islam yang bersumber langsung dari Allah dan Rasulnya, mana budaya Arab. Kan? Sebab inti ajaran dengan budaya tentu sesuatu yang beda. Ya. Baju misalnya ya, baju itu kan budaya setempat. Tapi kan ajaran Islamnya menutup aurat kan. Menutup aurat. Sholat juga sama, menutup aurat. Tapi teknis bagaimana menutup aurat itu diserahkan kepada kebudayaan masing-masing orang. Ya. Ada yang pakai sarung tadi disebut, ada yang pakai gamis ya. Yang penting menutup aurat. Ada yang pakai mukena ya. Kan mungkin ya kalau Anda berangkat umroh atau juga berkumpul lah dengan orang-orang seluruh dunia di Arab Saudi atau di Mekah, di Madinah, itu nggak ada orang perempuan sholat pakai mukena. Orang Indonesia aja pakai mukena. Yang lainnya kan pakai baju. Sholatnya pakai baju gamisnya. Nah itu ya, jadi sistem religi itu menyangkut aspek itu kalau di dalam agama Islam. Kemudian yang tujuannya sistem kesenian, mau seni pahat, seni lukis, seni tari, itu bagian dari kebudayaan. Ya, kebudayaan. Nah itu beberapa bagian dari penjelasan tentang unsur-unsur kebudayaan yang tadi sudah dijelaskan. Nah lalu apa sebetulnya masyarakat itu? Nah sebentar sebelum ke unsur kebudayaan, nanti juga penjelasannya seperti ini ya, unsur-unsur kebudayaan tadi sudah dijelaskan.
Ya. Nah, seperti ini unsur-unsur kebudayaan itu. Oke, ini YouTube-nya nggak jalan, bentar ya, saya cek dulu. Hati wanita bisanya nangis. Oke, ini yang nyanyi siapa ini? Oke, harap berhenti ya. Sudah bisa dilihat nih, yang di YouTube bisa respon nggak? Coba di. Oke ya, mudah-mudahan bisa nih. Baik, saudara sekalian, itu tadi adalah tentang unsur-unsur kebudayaan, ya, yang gambarnya seperti ini. Ini terlihat nih warna kuning? Terlihat, Pak. Oke. Nah, sekarang kembali kepada penjelasan, karena budaya itu adalah juga dipakai oleh masyarakat, kan? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan masyarakat itu dalam sosiologi? Ya, di sini masyarakat adalah kumpulan individu ya, kumpulan individu yang hidup bersama dalam jangka waktu tertentu dan menciptakan kebudayaan. Ya, jadi kalau masyarakat itu bukan orang per orang, tapi sekumpulan ya, sekumpulan. Sekumpulan orang yang hidup dalam jangka waktu tertentu dan menciptakan kebudayaan. Ya, jadi tadi sudah disebut bahwa yang disebut dengan budaya itu adalah seluruh aktivitas manusia, kan? Ya, kalau manusia itu berkumpul maka itulah masyarakat. Oleh karena itu tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Ya. Tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Kemudian juga setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda yang disebabkan oleh latar belakangnya. Ya, misalnya suku Jawa, kemudian juga suku Batak, ya, berbeda perilaku karena pengaruh geografis dan ekonomi. Ya, itu yang dimaksud dengan masyarakat. Ya. Jadi dia punya kebudayaan yang berbeda ya, yang disebabkan oleh latar belakang masing-masing. Baik, nah sekarang apa kebudayaan itu? Ya, tadi unsurnya saya baru sebut, tapi secara bahasa kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya itu adalah akal budi, jadi segala sesuatu yang dihasilkan dari akal manusia. Ya. Dalam bahasa Inggris, ia juga disebut dengan culture, ya, atau kultur dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bahasa yang memerlukan banyak serapan ya. Makanya agak berat kalau bahasa Indonesia jadi bahasa internasional ya. Sama dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda juga banyak nyerapnya. Sholat lohor katanya gitu. Itu kan dari duhur ya. Masjid itu pinjam dari bahasa Arab. Ya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dewannya itu diwan, itu dari bahasa Arab. Oke. Itu ya. Jadi kalau menurut antropologi sendiri, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia yang dengan belajar. Itu definisi dari kebudayaan. Baik, jadi sekarang kalau kita sudah tahu itu budaya itu adalah segala aktivitas manusia yang unsurnya ada 7, lalu bagaimana hubungan antara kebudayaan dengan masyarakat, kan? Gitu. Nah, kita coba lihat salah satu penjelasan hubungan itu, ya mungkin di sini nih penjelasannya.
Baik, tadi penjelasannya adalah bahwa hubungan dari kebudayaan dan masyarakat itu adalah masyarakatlah yang membentuk kebudayaan kan. Jadi unsur kebudayaan yang 7 tadi itu memang dibentuk oleh masyarakat. Ya, dari kebudayaan itu melahirkan norma. Maka dari semua unsur-unsur itu harus ada normanya. Dalam sistem agama atau sistem religi kan itu jelas ada terkandung norma. Nah, norma itulah nanti yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa kebudayaan dan candra pandang masyarakat itu sangat terkait erat ya. Karena ya tidak ada masyarakat yang berbudaya, tapi juga budaya tidak bisa lahir kalau tidak ada masyarakat. Ya, jadi keduanya saling terkait. Baik, itu penjelasan kebudayaan ya. Penjelasan kebudayaan. Jadi hubungan budaya dan masyarakat itu satu sama lain memiliki hubungan yang sangat erat ya. Nah, sehingga dalam kebudayaan itu nanti ada yang disebut dengan culture relativism. Kebudayaan relatif ya. Apa yang disebut dengan kebudayaan relatif itu? Kebudayaan yang relatif ini adalah satu perbuatan tertentu ya, dianggap wajar di satu tempat, tetapi tidak di tempat lain. Ya. Misalnya kalau di musim panas di perguruan tinggi di Eropa, itu orang menggunakan pakaian pendek karena panas, dan itu lazim aja biasa gitu. Ya. Nah itu yang relatif, kebudayaan relatif. Ya. Tapi kalau misalnya kuliahnya di UIN pakai celana pendek, kemudian pakai baju oblong ya karena panas. Nggak karena panasnya, tapi ya itu tentu ada teguran ya. Nah itu ada yang disebut dengan cultural relativism. Ya, ada cara pandang kebudayaan yang relatif dalam kehidupan setiap orang. Nah di Indonesia sendiri beda-beda kok. Ya, antara kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda satu sama lain punya relativitas kebudayaan. Ya, dalam cara perkawinan misalnya itu jelas berbeda. Ya. Nah, oleh karena itu, apa sebabnya suatu perbuatan tertentu dipandang pantas dalam suatu kebudayaan yang satu, tetapi sebaliknya merupakan perbuatan yang 100% amoral dalam kebudayaan yang lain. Di suku Eskimo, ya, itu atau di salah satu di suku India itu memiliki banyak suami itu wajar. Itu yang disebut dengan poliandri. Ya. Satu istri, banyak suami. Nah, di kita nggak wajar, nggak boleh. Ya, tapi di daerah tertentu di India, di suku India, itu boleh. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi di satu tempat baik, di tempat lain tidak baik. Itu yang disebut dengan relativitas kebudayaan. Culture relativism. Ya. Nah, seperti inilah gambarnya ya. Ya. Kenapa berbeda? Karena ada standar tingkah laku yang beda. Ya. Karena suatu gejala itu disebut dengan gejala itu disebut dengan relativitas kebudayaan ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang menyebabkan kemudian suatu tindakan itu dianggap pantas dan wajar. Oleh karena itu ada satu bahasa di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Ya. Baik, nah di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Itu salah satu prinsip bagaimana menghargai budaya setempat. Ya, dalam ilmu hukum kan juga disebut bahwa dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu
bahwa hakim harus memutus berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat kan. Nah, itu aspek relativitas kebudayaan. Jadi dalam dunia peradilan pun begitu. Jadi hukum yang hidup harus menjadi pertimbangan hakim di dalam memutus suatu perkara. Ya, kenapa juga setiap bangsa punya nilai dan keunikan kultur tersendiri, dan itu harus dihargai. Dan bangsa yang unggul dalam bidang ekonomi dan militer belum tentu secara spiritual, etika, sosial, dan politis juga sama unggulnya kan. Ya, dicermatilah dalam beberapa kasus, apakah bangsa yang unggul ekonominya, kemudian secara etika mereka juga unggul, tentu juga tidak ya. Yang kedua ada yang disebut dengan stereotype kebudayaan. Jadi gambaran yang sangat subjektif tentang kebudayaan tertentu ya, yang bisa dijadikan sebagai ciri khas yang melekat. Ya, stereotype itu bisa saja positif, bisa negatif, tapi yang negatif lebih dominan. Jadi menganggap kebudayaan sendiri lebih baik, menganggap etnis tertentu lebih baik. Saya lebih baik loh sebagai orang Jawa daripada suku yang lain. Ya, Jawa itu mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur dibanding dengan suku-suku yang ada di Indonesia misalnya. Itu selalu akan begitu. Ya. Atau misalnya suku Sunda dengan suku yang lain. Ya, menganggap suku Sunda lebih baik daripada suku yang lain. Jadi stereotip kebudayaan itu lebih dominan aspek negatifnya daripada aspek positifnya. Ya. Itu stereotip. Misalnya mahasiswa yang berasal dari Medan sering dinilai sebagai orang yang tegas. Ya, berpendirian dan kasar. Kasar dalam artinya tegas ya. Jadi kalau orang Medan, ada orang Medan di sini, kalau ada orang Medan bicaranya keras, itu memang intonasi yang biasa gitu ya. Tapi kalau bagi orang Cianjur mungkin itu dianggap luar biasa, aneh gitu kan. Ya, mahasiswa yang berasal dari Melayu bisa pemalu, religi ya, tapi juga merasa bisa lebih diterima dimanapun. Mahasiswa Jawa ya akibat pengaruh Orde Baru tempo lalu menganggap dirinya lebih maju dari yang lain. Sehingga kalau berhubungan dengan orang luar, maka stigma yang terbentuk adalah stigma negatif. Ya. Oke, stereotip itu adalah kombinasi dari ciri yang paling sering diterapkan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain. Jadi pelabelan kesananya, ya, stereotip itu. Jadi melalui stereotip ini kita bertindak menurut apa yang sekiranya sesuai terhadap kelompok lain. Ya. Stereotip menurut Johnson & Johnson dibukukan dalam 4 cara. Pertama, mempengaruhi apa yang kita rasakan dan kita ingat berkenaan dengan tindakan orang lain dari kelompok lain. Oke, ini 4 hal, termasuk juga menimbulkan penggambing hitaman ya. Banyak kok kelompok-kelompok yang dikambing hitamkan karena menganggap citra jelek ya. Itu kan dari akibat stereotip. Ya. Nah, dari mana stereotip itu muncul? Ya dari interaksi antar orang, antar bangsa, antar etnik ya. Sehingga menimbulkan prasangka. Ya. Yang prasangka itu berkaitan secara logis maupun psikologis. Ya. Itu ya, itu stereotip. Jadi mahasiswa ilmu hukum merasa lebih baik daripada jurusan yang lain. Itu juga stereotip ya. Stereotip. Nah, seringkali dilihat dan dinilai sebagai perkembangan dari ya, itu prasangka ya. Prasangka itu bagian dari stereotip. Baik, Bapak kira itu ya penjelasan tentang perkuliahan kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Pak, izin bertanya. Silakan Anjani. Untuk pengumpulan tugas resumnya itu diketik atau ditulis tangan? Diketik, kan diupload di LMS. Terus di sininya kan tugas resum kuliah kedua kelas A, B, dan D. Untuk kelas C-nya? Oh, maaf, berarti kelas C dan D ya. Bapak salah ketik berarti? Nggak apa-apa, Pak, berarti di situ? Iya, di situ. Taruhnya di situ. Masukkan ya, nanti di situ. Ya, Pak. Masukkan di sana ya tugasnya. Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Buat deadline-nya Pak yang belum bisa masuk Inou kapan ya Pak dikirim ke Bapaknya? Kan di kolektif ke Kosma yang belum bisa login Inou, deadline-nya kapan Pak ngirim tugasnya?
Gini, untuk yang tugas resume maksudnya? Ya Pak. Ya Pak. Untuk tugas resume silakan aja masing-masing. Masing-masing, nanti setelah itu kolektif di Kosma. Ya, jadi ke inaunya masing-masing. Yang nggak bisa mah, misalnya terkendala, Pak, saya terkendala nggak bisa inau. Ya sekarang, perkuliahan sekarang dikasih spare sampai 1 jam. Ya, sampai 1 jam selesai. Kan itu gampang menulis resume, supaya tidak ditunda-tunda ya. Supaya Ya, tidak Pak. ditunda-tunda. Jadi Anda sekarang masih ada waktu 30 atau 40 menit, Anda meresume apa yang perkuliahan kita hari ini. Setelah itu uploadkan di LMS. Kalau ada kendala di LMS-nya, kolektif di Kosma. Yang nggak bisa ya, yang bisa nanti Kosma lapor kepada Bapak aja, ya, secara pribadi. Baik, Bapak kira itu dulu pertemuan kita pada hari ini, ya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.